Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Amba di sini. Kali ini, saya akan bahas satu film yang lagi ramai dibicarakan dan ceritanya benar-benar bikin penasaran. Film ini punya alur yang mind-bending banget. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita bedah alur ceritanya dari awal sampai akhir. Sebelum itu bantu like dan follow agar saya semangat membuat konten terbaru. Di pasar Korea, seorang mantan bos mafia kejam menyembunyikan identitasnya dengan berjualan hasil laut. Dulu, ia ditakuti dunia bawah karena pernah menghabisi 3.000 zombie sendirian. Demi sang istri, paman pensiun dan kini hidup tenang. Ia membuang sifat kejamnya dan selalu rendah hati, bahkan saat mobilnya ditabrak orang lain. Ia sopan minta ganti rugi asuransi, tak disangka sopir kaya itu malah melempar uang, dan paman Ma yang miskin terpaksa memungutnya. Melihat itu, istrinya datang memarahi sopir dan mengancam lapor polisi. Mendengar kata polisi, bos di kursi belakang ketakutan karena menyembunyikan garis pingsan di mobil. Bos itu buru-buru turun, menendang dan menyeret sopirnya keluar, lalu menamparnya. Paman Ma melongo saat si bos menyuruh sopirnya minta maaf karena si bos terlihat sopan. Paman Ma pun tak enak hati dan menganggap ini kecelakaan biasa. Mimpi buruk pun dimulai. Besoknya, paman Ma berjualan seafood di pasar. Malamnya, sang istri bertanya kapan ia pulang, dan ia menjawab sedang di jalan. Tiba-tiba bel berbunyi. Ji-hyo curiga dan melihat perampok berbaju hitam di balik pintu. Perampok itu mendobrak masuk. Ji-hyo lari mengunci diri di kamar untuk menelepon suaminya, namun perampok lain muncul di balkon. Ji-hyo mencoba kabur, tapi langsung ditangkap dan dibius hingga pingsan. Pelakunya adalah Bos Sang Biao, pria dari kecelakaan semalam yang gemar menculik istri orang untuk diperdagangkan. Wanita cantik langsung dijual ke taipan asing, sementara yang kurang menarik dioperasi plastik dulu. Jika operasinya gagal berarti organ tubuhnya akan dijual. Saat paman Ma bergegas pulang, jalannya dihalangi 2 mobil. Penjahat sengaja memacetkan jalan demi kelancaran penculikan Ji-hyo. Tiba di rumah, ia hanya mendapati kamar berantakan tanpa istrinya. Melihat pintu dan jendela hancur, paman Ma sadar ada yang tidak beres. Ia mencari ke segala penjuru di tengah hujan deras, namun nihil jejak. Ia ingin segera menelepon 3.000 anak buahnya. Sadar bukan bos lagi, ia melapor ke polisi. Namun, CCTV perumahan rusak dan tak ada petunjuk. Polisi hanya menyuruh paman Ma pulang. Ia keluar dengan lesu saat Song Biao menelepon dengan arogan, mengancam nyawa istrinya agar ia tak gegabah dan minta bertemu. Mengikuti petunjuk, paman Ma pulang mengambil kartu nama, lalu menuju alamatnya. Di restoran, ia hanya menemukan ponsel dalam kotak. Saat itu, telepon berdering. Paman Ma angkat telepon dan diminta membuka kotak di seberang. Isinya tumpukan uang. Song Biao bilang itu uang penebus istrinya. Paman Ma tak terima dihina. Saat itu, ia melihat pria masuk mobil lalu mengejarnya. Rekannya ikut mengejar dan memotong jalan, tapi ternyata salah orang. Paman Ma melapor ke polisi, tapi tak digubris. Uangnya ditahan untuk cek sidik jari. Melihat poster orang hilang dan polisi malas, ia memilih menyelidik sendiri. Temannya menyarankan Bos Hyo, penguasa lintas kalangan. Konon, asal uang cukup, siapapun di Korea bisa ditemukan. Karena bokeh, ia menagih preman yang berutang. Sialnya, si preman sombong berujar, aku pinjam pakai kemampuan, kenapa harus balik? Bahkan, anak buahnya mengusir Paman Ma, karena meremehkannya. Salah satu dari mereka meninju wajah Paman Ma. Namun Paman Ma malah membanting itu ke lemari besi. 2 orang lagi menyerang, tapi mereka bukan tandingannya dan langsung dilumpuhkan. Ia melempar salah satunya ke meja hingga kopinya hancur. Melihat Paman Ma begitu garang, para preman itu akhirnya patuh mengembalikan uangnya. Setelah mendapatkan uangnya, Paman Ma mencari Bos Hyo yang memang sangat efisien. Berdasarkan rekaman video, mereka berhasil melacak sebuah plat nomor lalu menyamar sebagai jaksa untuk mencari tahu asal-usul plat tersebut. Berdasarkan informasi itu, mereka pun pergi ke pasar gelap bawah tanah. Kakak Jin mengira mereka datang untuk berbisnis plat nomor. Ternyata mereka justru datang untuk membuat keributan demi ayahku. Begitulah adanya. Paman Ma hadap bergerak ketika Bos Hyo menghentikannya sambil perlahan menggulung koran itu. Ini mengingatkan saya pada seorang pembunuh bayaran yang bisa membunuh hanya dengan selembar kertas. Namun, dia... Paman Ma tak tahan lagi. Ia mendekat, mendorong dan menarik mereka. Ma Dong Seok yang biasa mencabik zombie kembali. Tanpa gerakan rumit, ia jatuh dan mereka satu persatu. Sangat memuaskan. Saat anak buah itu berdiri, Paman Ma menabraknya berulang dan menjadi raga. Di bawah wibawa Paman Ma, kakak Kim jujur, lalu memberi kartu nama. Melihat itu, Paman Ma ingat sopir penabraknya dulu pernah memberi kartu serupa. Berdasar kartu itu, Paman Ma menemukan si sopir tanpa
basa-basi, ia menarik rambutnya dan membawa pulang untuk diinterogasi. Tapi anak itu keras kepala, tak mau bicara. Saat ingin pakai setrum listrik agar dia bicara, tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata bosnya, Sang Biao, menelepon. Sang Biao sangat tenang, langsung minta video call dengan Lauma. Saat tersambung, Lauma melihat istrinya berlutut di lantai. Sang Biao mengira anak buahnya berkhianat, lalu menyuruh Lauma membunuhnya. Meski anak buahnya membela diri, Sang Biao tak percaya dan mengancam akan membunuh istri Lauma. Karena Lauma ragu, Sang Biao langsung menenggelamkan Jishu. Panik, Lauma pun terpaksa mencekik anak buah itu sampai mati. Melihat kekejaman Lauma, Sang Biao ingin melepas Jishu. Namun, Lauma harus kembalikan uangnya dulu. Lalu Sang Biao tutup telepon. Saat Lao Zheng dan detektif bingung mengurus mayat, Lauma menampar pria itu hingga sadar. Ternyata Lauma cuma tekan hatinya agar pingsan sementara. Aksi ini memukul detektif. Pria itu pun mengaku jujur. Katanya karena tren Hallyu, wanita Korea diminati, jadi mereka diculik untuk dijual online. Yang cantik langsung dijual. Yang kurang menarik dibawa ke bedah plastik. Ada juga yang datang sendiri karena utang. Sang Biao paham sifat manusia. Saat menculik istri orang, dia menyuap suaminya hingga mereka rela menjual istrinya. Hanya Lauma yang datang demi menyelamatkan istrinya, bukan uang. Lauma ingin mengambil uang yang disita polisi. Detektif pun segera bertindak. Dia dan Lao Zheng menyamar jadi jaksa untuk masuk ke ruang bukti. Polisi pun menyerahkan uangnya. Namun saat hampir berhasil, polisi ingin lapor atasan duduk. Ternyata tak ada perintah resmi dari pusat. Sadar ditipu, polisi menodongkan pistol. Tahu rencana gagal, Lauma menyalakan mobil sebagai finale. Pejabat mencoba menjawab. Itu diam-diam membawa uang keluar kantor polisi. Lauma menjemput mereka dan mereka berhasil kabur. Di tempat lain, Jixu berencana kabur lewat jendela. Ia meminta bantuan seorang gadis berjaga. Selagi ia membuka sekrup teralis jendela, berkat bantuan itu, mereka membuat celah. Gadis itu menyuruh Jixu kabur dulu. Namun saat Jixu baru memanjat keluar, penjaga datang mengecek suara itu. Panik, Jixu nekat melompat dan mendarat selamat di atap lain. Penjaga hendak mengejar, tapi dipukul pingsan dengan tongkat. Saat bersiap kabur, Sang Biao datang. Melihat teralis bengkok, dia terkejut tak menyangka tenaga mereka. Sementara itu Jixu menyetop taksi dan lolos. Namun, dia terjebak macet dekat kantor polisi. Ia pun turun dan lari melapor. Sampai di pintu, Jixu dihadang Sang Biao. Usai dapat uang, Lauma melakukan transaksi dari gerbang terkunci. Marah, ia tabrak gerbang hingga jebol dan menerobos masuk tanpa peduli rekannya. Di dalam, ia pukul jatuh penjaga lalu pantau gedung lewat CCTV. Tak temukan istrinya, ia mencari ke segala penjuru hingga bertemu seorang pria. Saat pria itu mencabut pisau, Lauma tenang. Dengan satu tekal, ia banting pria itu ke dinding. Ayo. Mendengar suara dentuman, anak buah itu menyadari ada sesuatu yang salah dan diam-diam mengunci pintu. Kemudian dia menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan apakah ada suara, tetapi malah dipukul keras oleh Old Ma. Sementara itu, rekan-rekannya berhasil menyingkirkan sisa anggota geng dan menyelamatkan para gadis. Polisi pun segera tiba di lokasi dan terkejut melihat anggota geng terkapar di mana-mana. Belum menemukan istri, Madam Xiao pun mengemudi keluar untuk mencari lalu berpapasan dengan Bos Geng. Tatapan mereka bertemu, suasana langsung menegak. Bos Geng tancap gas dan mundur, namun Madam Xiao terus mengejar. Di jalan sempit, kedua mobil saling bersaing tanpa mau mengalah. Karena terpojok, Bos Geng itu menangkap istri Madam Xiao dan mulai mengajaknya. Melihat itu, Madam Xiao tancap gas untuk menyalip, lalu mengerem mendadak dan menghadap. Melihat mobil Geng hilang kendali demi istrinya, Madong Xiao tertabrak ke depan kap mobil. Bos Geng segera menapak kap mobil dengan gila, mengira lawannya tewas. Namun, saat membungkuk, tangan besar menariknya ke dalam. Setelah mobil berguncang, Bos Geng keluar luka parah dan terdapat pingsan. Saat Madong Xiao mendekat, ia merangkap memohon ampun. Sia-sia, ia lalu mengancam bunuh diri dengan pisau. Namun tetap licik. Dengan amarah, Madong Xiao melumpuhkan lalu meninjunya hingga tewas. Ia segera menghampiri dan memeluk istrinya dengan penuh haru.